Orang diingatin hati-hati, hati dinoelkan. Maksud saya itu, lu dicari kesalahannya. Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Respons Noel atas tanggapan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa disampaikan sebelum sidang lanjutan dugaan pemerasan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel menyayangkan peringatan yang dilontarkannya kepada Menteri Keuangan Purbaya tak ditanggapi serius. Noel menjelaskan ungkapan dinoelkan sebagai peringatan. Bahkan, Noel 2 kali menjelaskan istilah dinoelkan yang ia pakai untuk memperingatkan Purbaya. Nerima duit lah, capek nggak nerima duit? Gitu. Kan saya nggak nerima, nggak nerima, apa ya bagus sih Pak, buat Pak Purbaya ya. Orang diingatin hati-hati, hati dinoelkan, hati-hati di OTT dinoelkan itu gini maksudnya. Lu dicari kesalahannya. Sebelumnya, Menkyu Purbaya menjelaskan tak paham istilah dinoelkan. Purbaya juga menegaskan dirinya tidak menerima uang. Saya nggak ngerti apa sih maksudnya. Jadi Bapak akan bisa seperti Pak Noel gitu Pak, dijadikan tersangka gitu Pak? Dijebak. Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Dijebak Pak. Dijebak gimana? Katanya Menurut karena dia. kasus Bapak tuh mengganggu para bandit gitu Pak. Oh, biar aja, yang penting gue nggak terima duit. Saat ini, Immanuel Ebenezer atau Noel tengah menghadapi kasus hukum dugaan tindak pidana korupsi. Pada 19 Januari 2026 di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Noel didakwa meminta jatah 3,3 miliar rupiah dan 1 unit motor mewah yang diduga terkait tindak korupsi dalam proses pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk melakukan Pak Purbaya akan dinoelkan karena mengganggu pesta para anjing liar. Apalagi beliau sidak-sidak soal barang-barang selundupan. Berarti berkaitan dengan kebijakan yang diambil Pak Purbaya selama ini? Iya. Ya selalu kan ada mirip-mirip dengan Pak Purbaya. Kita lagi ngelawan, membenahi Republik ini. Ya pokoknya gini, siapapun pejabat eksekutif yang mau membangun, yang berprestasi, ya siap-siap ya digigit anjing liar. Bang Noel dapat infonya dari siapa? Ada dong. Pas di tahanan atau di... Enggak lah, ada lah. Kita yang enggak sih, informasi itu A1. Pak Purbaya akan dinoelkan karena mengganggu pesta para anjing liar. Info ini abang dapat ketika abang sudah ditahanan atau waktu sebelum ditahanan? Kita sering diskusi loh. Siap. Oke, thank you bang. Thank you bang. Thank you ya, makasih ya. Pak Purbaya akan dinoelkan karena mengganggu pesta para anjing liar. Oh, biar aja, yang penting gue nggak terima duit. Noel kan terima, kayaknya terima ya, terima kan dia? Terima. Ya terima, kan gue nggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Soal yang katanya Pak Purbaya akan Pak Noelkan, Bapak udah dengar belum Pak? Itu tanggapan Bapak gimana? Saya nggak ngerti apa sih maksudnya. Jadi Bapak akan bisa seperti Pak Noel gitu Masuk Pak, penjara. dijadikan tersangka gitu Pak? Dijebak. Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Dijebak Pak. Dijebak gimana? Katanya Menurut karena dia. kasus Bapak tuh mengganggu para bandit gitu Pak. Oh, biar aja, yang penting gue nggak terima duit. Noel kan terima, kayaknya terima ya, terima kan dia? Terima. Ya terima, kan gue nggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Jadi kasusnya kecil dan saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin dia sebelah sama gue juga, saya nggak tahu. Tapi case seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinan terjadi, kecuali saya mulai terima uang di luar gaji ya. Pak, kira-kira apa ada hubungan dengan reformasi pajak dan bea cukai yang sedang Bapak gaungkan Pak? Dengan pernyataan Pak Noel gitu? Biar aja, kita kan tetap aja akan reformasi. Noel, saya. Yang penting kan saya nggak terima uang itu. Begitu kita terima uang, saya terima uang, saya akan amat riskan posisinya. Nggak bisa gerak sana ke sini, pecat orang nggak bisa, geser orang nggak bisa karena orang akan laporkan bahwa saya terima uang dan akan dibocorkan. Jadi selama kita ya gitu-gitu aja bersihlah kira-kira lurus. Harusnya kasus seperti Noel nggak ini. Mungkin kalau ada yang jebak, taruh uang tiba-tiba di mobil saya, itu mungkin kejadian. Tapi kan
harus ada latar belakangnya dari kasus seperti apa. Saya sih rasanya nggak ada urusan, saya hanya bertanggung jawab ke presiden, yang lain saya nggak peduli. Apalagi beliau sidak-sidak soal barang-barang selundupan. Berarti berkaitan dengan kebijakan yang diambil Pak Purbaya selama ini? Iya. Ya selalu kan ada mirip-mirip saja dengan Pak Purbaya. Kita lagi melawan, membenahi republik ini. Ya pokoknya gini, siapapun pejabat eksekutif yang membangun, yang berprestasi, ya siap-siap ya digigit anjing liar. Bang Noel dapat infonya dari siapa, Bang? Ada dong. Pas di tahanan atau di... Enggak lah, ada lah. Kita yang kasih informasi itu A1. Pak Purbaya akan dinoelkan karena mengganggu pesta para anjing liar. Info ini abang dapat ketika abang sudah ditahanan atau waktu sebelum ditahanan? Kita sering diskusi loh. Oke, thank you Bang. Thank you, Bang. Thank you ya, makasih ya Bang. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kalau Pak Noel dimin aja lah, biar aja lah. Jadi biarin aja Pak, depan soal Pak Noel Pak, gimana Pak untuk BOP ambil anggarannya dari mana Pak? Dari office Pak, ambil anggaran mana Pak? Fix dari APBN Pak? Bord apa? BOP pas anggaran dari mana? Bord apa? Bord Oh dari anggaran langsung jadi. Ada kaca Mas, ada kaca. Dari APBN dari mana Pak? Ya nanti selalu lewat Kemenhan kan, pasti selalu lewat Kemenhan. Nanti kita lihat kalau nggak cukup yang pasti kita reorientasi kan. Yang penting adalah kita akan menjaga anggaran yang tetap berjalan. Tapi bukan anggaran itu bagi ditempatkan anggaran APBN aman ya Pak? Aman. Masih ada space masih dipakai cukup banyak. Kalau cuma tenang saja nggak terlalu masalah. Mana? Sebagian ada anggaran cadangan untuk kegiatan tertentu di situ bisa dimasukkan bersama. Dikasih space aja depan. Saham dong Pak, gimana Pak? Space. Apanya? Tetap tuh debun ya Pak ya? Yang penting kan saya tidak mengendalikan harga saham, tapi saya memastikan ekonominya bergerak lebih cepat. Kalau ekonominya lebih cepat, perusahaan-perusahaan listed di bursa itu makin naik, otomatis harganya akan naik. Investor juga akan masuk ke sini ketika kita lihat pertumbuhan ekonominya bagus. Jadi yang menentukan adalah fondasi ekonomi pada akhirnya. Jadi kemarin gonjangan itu nggak usah terlalu khawatir, fondasi ekonomi makin ke sana, masih makin cepat. Anda lihat sekarang PMI baru keluar kan berapa? 52,3 ya? Sebelumnya 51, udah lihat 51 terus. Jadi emang ekonomi akan membaik. Jadi Bapak juga mendukung percepatan kemarin Pak Hasan bilang untuk menyelidiki emiten-emiten yang diduga saham-saham goreng itu gimana Pak? Kan selalu bilang, bersihkan pasar dari penggoreng saham. Karena nanti investor kecil kasihan kalau masuk salah beli saham yang gorengan, itu aja. Itu emangnya harus kerjaan sebelum-sebelumnya, cuma mereka ngerjain PR-nya aja. Jadi begini kita. Pesan deh Pak. Pajak Januari. Angka yang baru kita terima tadi, pajak Januari net tumbuh 30% dibanding tahun lalu Januari. Jadi bagus kan? Ekonomi yang lebih bagus. Pak Pur, polisi yang ikut memeriksa gorengan itu apa Pak? Saya nggak tahu itu. Saya itu segitu aja 54 kan. Itu kuartal 4-nya doang kan? Kalau yang kuliernya berapa Pak? 5, berapa? 5 mendekati 5,2, 5,1, 5,5. Ada kemungkinan, tapi kita lihat, saya nggak tahu angkanya keluar kan. Belum. Kalau muatan pertambahan ini 5,2, tapi kan kita nggak tahu, itu salah lagi. Jadi saya nggak intervensi EPS, saya nggak tahu. Jalan ya.
Udah habis. Cukup dah. Apa lagi? Udah cukup. Cukup ya Mas, cukup ya. Cukup ya. Kesini. Ini seperti apa ya? Pemerintah mau nyetop semua pada dulu soal penataan modal Pak. Untuk dari Kemenko sendiri menyiapkan strategi insentif fiskal itu gimana ya Pak tahun ini? Kira-kira apakah ada sektor usaha tertentu yang diprioritaskan? Nanti kita lihat case by case. Kalau belum sampai ke saya dari Menko Perekonomian ya. Belum sampai, kita lihat seperti apa. Tapi kalau insentif kan kita lihat insentifnya untuk saya paling pas buat kita lah. Yang ada insentif untuk perusahaan yang udah di sini yang sejenis hanya menimbulkan persaingan aja. Oke.